Ini yang kami tahu dan percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini bukan karena kami gak pernah tinggalin Tuhan, tapi sebaliknya karena Tuhan gak pernah tinggalin kami. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan Tuhan saja. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu gak pernah tinggalin kami. Dan kami bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan, kami ambil bagian terbaik ini, yang merupakan hak kami, bukan kewajiban kami, untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan, dengan membuka hati kami selebar-lebarnya, dan membuka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa, biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk. Merry Christmas, masih boleh ya? Happy New Year yang pasti. Kalau di rumah kami, Merry Christmas, Natalan baru berakhir pas Cincia. Ya, jadi soalnya sayang, pohonnya udah dibikin, tinggal ganti dekorasi jadi amplop. Ya, bikinnya susah ya. Pakai tangga gitu kan, hampir jatuh berkali-kali ya. Dan jadi sayang, berasa baru jadi kok udah mau dibubarin aja gitu ya. Jadi kita nunggu Cincia 10 Februari tahun ini. Ya kenapa saya tahu saya ngerayain Cincia, karena istri saya ya, saya Chinese, dan aku Jambore, Jawa Ambon Manado Rote. Campuran anak saya, kalau ditanya orang apa, saya ajarin mereka dari kecil. Kalau yang nanya orang bukan orang Indonesia, jawab kamu orang Indonesia. Kita harus bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau nanya orang Indonesia, kamu tanya orang apa, jawab aja orang Kristen. Ya, karena itu yang paling penting. Di luar dari kita orang apa, kita orang Kristen. Kalau tanya orang mana, saya akan jawab saya orang Jakarta, karena saya lahir besar di Jakarta. Terus hampir setengah hidup saya di Karawaci. Dan lanjut balik ke Jakarta lagi habis married. So, perkenalan singkat dari saya. Thank you buat kehormatan ini kali kesekian saya bisa berbagi di tempat ini. Dan kali ini dapat satu tema yang sentral menurutku, karena Tuhan rindu kita bukan hanya tertanam, tapi bisa bertumbuh dan lebih jauh lagi berbuah. Ya, soalnya ada yang cuma sekedar bertumbuh tambah besar tapi nggak ada buahnya, dan itu problem. Ada yang berbuah tapi buahnya nggak matang, dan itu problem. Banyak yang nggak tertanam makanya nggak pernah bertumbuh. Boro-boro berbuah, nggak nyampe ke sana karena tertanam juga enggak. Ya. Dia atau alirannya mereka gereja Kristen jalan-jalan, demennya jalan-jalan aja, nggak pernah mau tertanam di satu yang mana. Karena buat saya gini, pilih aja yang mana deh. Ini jangan yang repotin gitu, maksud dalam artian jangan repotin sampai jauh banget dari mana. Kadang soalnya ya ini kan bicara chemistry, I know, tapi jangan sampai alasan chemistry akhirnya nanti jadi ribet sendiri. Ya gerejanya di mana, rumahnya di mana, akhirnya capek sendiri. Ya cari aja yang nggak terlalu jauh, tapi yang kita di mana kita bisa benar mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Yang ngajarin firman tuh bukan cuma ngajarin tapi praktekin, karena kita perlu teladan. Nah, cari yang begitu, yang mana aja ya, tertanam sungguh-sungguh. Kalau nggak problem. Ya hari ini aku mau bagikan 2 aja pembukaan Alkitab. Aku sengaja nggak kasih tahu nanti, soalnya ada contekan di depan, saya nggak suka. Ya karena menurut Profesor Renat Kalsali, generasi berikut akan jadi generasi strawberry katanya, yang ketekan dikit mejret. Ya, jadi kalau ada tekanan dikit langsung apalah alasan macam-macam, kena mental atau apa. Pokoknya terlalu banyak alasannya. Zaman dulu kita biasa dibaptis di got. Ya kalau lagi ulang tahun tuh, wah dibully abis-abisan sama teman satu sekolah. Ya, pernah diceburin di got. Temanku dibaptis di got loh ulang tahun. Nah, untuk kalau kena mental bisa banget kena mental. Tapi kita dulu udah dipukulin di sekolah sama teman kita, berantem, dipukulin sama gurunya, sampai rumah dikasih tahu dipukulin lagi sama orang tua, karena kenapa berantem bikin malu. Semuanya bisa mukulin kita di tengah. Siapa aja punya hak buat mukulin kita. Right? Nggak, tapi gini, minimal gini, kenapa sih jadi strawberry? Karena biasa disuapin. Itu yang saya tahu. Nah, semua sekarang dipermudah. Apa-apa kalau mau nyari tinggal cari, search, terus pesan aja. Tahu-tahu udah nyampe rumah. Zaman dulu, wah susah. Setengah mati kita, konon ada di toko ini. Konon, belum tentu. Udah jalan jauh-jauh, atau yang nggak ada. Oh di toko ini ada. Nah pas ke toko sana tutup. Ya, kalaupun udah nyampe, barangnya ada tapi lagi habis. Ya, berkali-kali pulang dengan kekecewaan, tapi udah biasa. Makanya apa, pas lamar kerja nggak diterima, udah biasa. Nembak cewek nggak diterima, udah biasa. Terlatih untuk tertolak. Tapi gini, minimal gini, di gereja kita jadi strawberry karena semuanya ditampilkan, semuanya disiapin. Dan kita kehilangan apa ya, satu hal yang ada di zaman dulu di mana kita buka Alkitab sendiri.
Ya, hari ini saya akan melakukan hal itu karena berbicara tentang grow, kalau kita rindu bertumbuh, kita mesti ada effortnya. Bertumbuh tuh nggak bisa otomatis. Ya ada effortnya. Walaupun habis itu bertumbuh itu secara natural. Yang natural selalu orang yang ingatnya otomatis, tapi ada yang perlu dilakukan dulu di depannya sehingga bisa terkonek baru habis itu secara natural bertumbuh. Ya, nggak pernah ada yang otomatis. Depannya ini ada upaya untuk mesti dilakukan. Kita ke 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Saya pakai terjemahan baru 1 karena di Alkitab Anda, nah ini pasti masih 1 nih. Ini saya 2 nih. Kalau 2 terjemahannya agak berbeda. Dan saya senang terjemahan baru yang pertama karena dia ada kata dan diulang-ulang berkali-kali. Dan itu dianggap di sekarang udah nggak efektif, jadi dihilangin dannya. Padahal kata dan itu jadi sebuah kayak pemisah untuk direnungkan masing-masing gitu loh. Ya, di handphone pasti masih terjemahan baru yang pertama. Nah, terjemahan baru kedua baru ada yang bahasa perjanjian baru, itu pun belum yang final. Ya, jadi aku masih terus push Lembaga Alkitab Indonesia untuk ayo digitalnya mana gitu, karena kalau mau khotbah susah. Ya jemaat semua udah pakai yang ini TB2, tapi di layarnya masih di sininya masih yang 1, jadi bacanya agak-agak kelimpungan gitu. Saya bilang ini kalau mau diutamakan yang mesti dikerjain tuh dibikin jadi digital. Minimal filenya dioper lah, itu kan pasti kan bentuknya teks filenya. Ya segerakan ke YouVersion, Craig Groeschel. Itu gerejanya Craig Groeschel namanya livechurch.tv. Itu yang pengembang dari si YouVersion. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. In order to grow harus ada yang dibuang. And it's not easy. Most of us nggak mau buang karena kita pikir itu hak kita. Hak untuk apa? Untuk dengki. Hak untuk hidup dalam dosa. Ya, bicara tentang pilihan tentunya kita ngerasa itu hak kita, tapi salah satu hak pertama yang mesti dilepas untuk mengikut Yesus adalah hak untuk bikin dosa. Ya, kita bisa bikin dosa, kita suka bikin dosa, tapi kita nggak mau pakai hak itu. Ya, saya mau ikut Yesus. Ya, hak saya dong Pak untuk bete, untuk kepahitan. Saudara, kepahitan bukan hak, itu racun. Ini adalah sebuah kebodohan untuk menyimpan racun yang menghancurkan kita dari dalam. Ketika Tuhan suruh buang, ya melalui Rasul Petrus, Tuhan suruh buang artinya ini demi kebaikan kita. Berapa hal kita nggak buang karena sayang, akhirnya rumah kita kayak gudang. Kayak gudang lah, udah beli yang baru, yang lama masih di situ, karena nilai historis. Wih, ini nih nostalgianya tinggi, nostalgia yang ada. Karena rumahnya jadi kayak museum, penuh kemana-mana, nggak bisa lewat karena penuh semua, udah kayak gudang. Ya, karena nggak ada yang mau dibuang, beli yang baru, tapi terus ditumpuk. Nah, itu yang terjadi. Banyak orang nggak bertumbuh karena itu. Karena nggak ada room to grow, karena apa? Terlalu penuh. Karena yang baru dimasukin, tapi yang lama nggak mau dibuang. Dipertahankan. Ada di situ di ayat pertama kita lihat apa-apa aja yang mesti dibuang. Ya, baru kata berikutnya ada dan di situ. Kalau terjemahan baru 2 langsung sama seperti nggak ada dannya lagi, karena dan pengulangan sebenarnya bukan suatu yang tepat dalam paragraf kan gitu. Di dalam sebuah tulisan misal bikin paper makalah juga pasti kayak pengulangan itu sebenarnya nggak perlu. Tapi ada gunanya juga membantu kita untuk merenungkannya terpisah. Dan yang pertama kita lihat dan jadilah sama, ya berarti ada yang mesti dilakukan baru bisa yang ini gitu loh. Yang pertama harus ada yang dibuang, ya segala macam tadi. Masing-masing kita lihat ke dalam diri kita nih apa aja yang mesti dibuang nih. Ya gue masih dengki, gue masih suka munafik, gue masih sering fitnahan gitu, gue masih suka ya sedikit-sedikit jahat, khususnya kalau dijahatin gitu ya. Buang tuh yang mesti dibuang. Sehingga apa? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, sehingga bisa lahir baru. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ciri-ciri orang lahir baru, saudara, berapa dari kita terlahir Kristen, kita nggak pernah tahu kapan kita lahir baru. Karena nggak ada momentum itunya. Ya sebenarnya ada, momentum itu kapan? Ketika tiba-tiba firman Tuhan jadi sesuatu yang bikin kau excited, super excited. Itu momennya. Mungkin bukan sesuatu yang spektakuler, tapi sesuatu yang ilahi. Karena itu yang terjadi. Enggak semua kesaksiannya berjumpa dengan Tuhan, atau dengar suara, atau ngelihat malaikat. Enggak semuanya atau disembuhin dari near death experience, diselamatkan dari itu. Enggak semuanya, tapi pasti akan ada momen di mana kita berapi-api dengan Tuhan dan firman-Nya. Ada momen itu pasti. Nah itu dia, itu lahir baru tuh.
Karena seperti bayi yang baru lahir, anak kami yang ketiga baru masuk 4 bulan. Dan kami ngerasain apa artinya tiap 2 jam dia bangun dan mesti nyusu. Dan itu artinya, kita nggak bisa benar-benar kayak saling jatuh cinta sama firman kayak lapar terus gitu. Udah habis kebaktian, di rumah masih di jalan masih dengerin khotbah, di mobil, sampai di rumah masang YouTube lagi, khotbah lagi. Terus gitu terus sampai malam. Ya, beli study Bibles yang tadinya enggak, tapi ada kehausan itu yang kita nggak ngerti. Tapi yang kita tahu dikerjakan oleh Tuhan. Ini kita bertumbuh. Kalau ada yang suka poin pertama, ada yang suka nyatat cuma 2 poin hari ini. Yang pertama, we grow because of Christ. Kita bertumbuh karena Kristus. Ya, karena firman bicara tentang siapa? Yesus. Yesus firman Tuhan yang jadi manusia. Kalimatullah bahasa Yunaninya, enggak itu bahasa Arab, right? Kalimatullah, the word of God. Become flesh, jadi daging dalam diri Yesus. Makanya kalau kita ngaku Kristen dan pengen bertumbuh katanya, tapi nggak mau baca Alkitab, nggak bisa kemana-mana. Ya, tadi dikutip juga worship leader ngutip Yohanes 15 misalnya. Ya, kita nyanyiin lagu lama itu, lagu lama yang udah banyak banget dibikin versinya. Ya, Yesus pokok dan kita lah carangnya. Nggak tahu siapa yang bikin kayaknya. Nggak tahu. Ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, macam-macam. Ya. Dibuat terus versi barunya, tapi intinya sama, balik lagi ke sana. Di situ dikatakan bahwa kita nggak bisa bertumbuh, atau apalagi berbuah, bertumbuh juga enggak. Gara-gara apa? Bukan kurang bertekad. Ya, setiap awal tahun pasti resolusi salah satunya membaca Alkitab sampai selesai. Udah ketebak, pasti ada. Dari sekian banyak resolusi yang itu doang, yang sebenarnya tahun depan copy paste itu lagi, karena belum terpenuhi, dan ini udah sekitar hampir 8 tahun, nggak berubah-berubah nih resolusi ini, berarti nggak nyampe-nyampe tuh. Pasti salah satunya ada tuh, pengen baca Alkitab sampai habis. Ya kan? Tapi gini, di situ dibilang bukan karena kurang bertekad kita nggak bisa bertumbuh atau berbuah, kurang melekat. Abide tadi bahasa tadi. Ya, kita bisa bertumbuh karena Kristus, karena di sini ini kita lihat di ayat-ayat ini, Saudara. Ya. Sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air yang susu dan yang murni dan yang rohani. Artinya ini bukan bicara tentang fisikal. Ini sesuatu yang rohani, ada appetite, ada spiritual appetite, ada kehausan, kelaparan rohani yang mesti dipenuhi. Dan kayak bayi yang baru lahir, dia tuh laparan, bukan baperan. Baperan biasanya udah kelamaan gak berbuah tuh biasanya baperan tuh. Yang disuruh dibuang tadi masih disimpan biasanya baperan tuh. Ya, gue bukan gak gereja, bukan gak pelayanan, tapi masih baperan tuh ciri-ciri tuh. Kagak bertumbuh, cuma tambah tua, kagak tambah dewasa. Orang dewasa gak baperan, bocil yang baperan. Ya kan, sama orang yang udah ketuaan suka baperan juga karena dia lagi balik jadi bocil lagi, kan bener. Suka gitu kadang. Pas lagi ngomongin saya, ya hilang. Kenal juga kagak, saudara juga bukan, ngomongin gimana? Ya kan, ada kecurigaan yang gak masuk akal gitu. Ya. Air susu yang murni dan yang rohani, supaya, perhatiin kata-kata ini, oleh apa? Oleh air susu yang murni dan rohani itu, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita tahu itu bicara tentang firman. Ya, ternyata beroleh keselamatan itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan itu sendiri. Ya, orang yang cuma sekedar lama jadi Kristen tapi nggak bertumbuh dan nggak berbuah, nggak sungguh-sungguh sebenarnya dalam tanda kutip beroleh keselamatan. Karena fokusnya cuma itu doang, dia cuma nyari selamat. Itu ciri-cirinya orang yang nggak bertumbuh. Ya, kalau gini, kita mengenal Kristus pertama sebagai juru selamat. Pertama kita ikut dia biasanya karena nggak mau masuk neraka nanti kalau mati, pengen masuk surga. Itu umum. Tapi apa kita harus grow? Nggak bisa cuma gitu doang. Kalau gitu doang akhirnya apa membuat kita kalau setiap kali diajakin pelayanan nggak mau, karena apa? Ya kan gue udah percaya, apalagi sih? Ya kan? Bukan panggilan saya. Gitu. Nggak mau direpotin, terlalu drama dianggapnya. Padahal apa, kalau kita sungguh-sungguh sama siapapun dalam hidup ini, dalam sebuah relationship, kita akan mengabdi. Pasti. Tapi kenapa sama Tuhan rasanya terlalu demanding? Yang lain kayaknya biasa-biasa aja. Ya kan, kita bisa tuh ngapel jauh-jauh. Ya nggak? Bisa tuh kayak bener-bener jemputin jauh-jauh. Tapi kalau berkaitan sama Tuhan, kenapa jadi terlalu demanding rasanya? Kenapa? Karena kita cari cuma selamat. Jadi pas udah pasti selamat, udah gitu loh. Nggak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, itu yang terjadi kalau Yesus cuma juru selamat, tapi kita harus mengenal dia secara utuh sebagai Raja dan Tuan, Lord atau Master and King. Artinya apa? Kalau dia Lord and King, nggak bisa, kita nggak mengabdi sama
our Lord and King. Nah gitu, cuma mau yang nggak bertumbuh, cuma stuck di situ doang, cuma nyari selamat doang. Ya, dan itu problem, itu sangat problem. Ya, supaya olehnya oleh firman itu air susu yang murni dan rohani itu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perhatiin kata-kata ini, ada kata jika di situ. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ternyata kalau orang sungguh-sungguh udah mengalami dan mensyukuri sungguh-sungguh ya, bukan cuma ngalamin doang tapi benar-benar sadar bahwa gue sebenarnya nggak layak menerima ini semua, but he chose to give all of this. And I am grateful, I am thankful, dan gratefulnya kita itu akan terlihat, akan tercermin dari apa? Pertumbuhan. Ini pertumbuhan di mana kita mulai bertanya sama otoritas rohani kita, yang kita nanya, Pak, apa yang saya bisa bantu? What can I do? Ya, gimana cara saya bisa partisipasi dalam kerajaan surga? Tuhan udah terlalu baik dalam hidup saya. Dengan apa akan ku balas? Lagu itu. Segala kebaikanmu. Itu nyanyian orang dewasa. Bocil nggak mikirin itu. Bocil cuma mikirin dirinya sendiri, bahkan menuntut. Boro-boro mau partisipasi. Ya. Jika apa? Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan berikutnya kita pindah ke konsentrasinya. Datanglah kepadanya, kepada Kristus, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Ya, sampai disalib. Tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Maka kalau kita ikut Yesus, sudah pasti akan menjadi orang-orang yang dianggap aneh. Ya, kita ikutin dia yang di sepanjang hidupnya jadi ditolak. Apa kabar kita kalau ikut dia udah pasti akan jadi being part of the rejected ones. Jadi nggak usah heran, bukan sesuatu yang aneh. Ya kita ngikutin dia, kita nyembah dia yang disalib. Jadi kalau disalib di jalanan nggak usah marah. Terus biasain. Ya dong? Dimulai dari situ dulu, kadang suka gitu. Berasa udah Kristen tapi pas disalib langsung masuk dikejar. Terus mau ngapain dikejar? Ya kan? Itu kan dulu harusnya, sekarang udah nggak lagi, udah anggap pikir positif aja lah, ya mungkin dia kebelet kan gitu. Saya selalu mikir gitu, tapi kalau dia nggak kebelet ya udahlah, Bapak ampuni dia nggak tahu yang dia perbuat kan gitu. Ya kan? Ngapain mesti dikejar? Ngapain mesti tersinggung, kebalik. Ya. Datanglah kepadanya, sungguh-sungguh datang kepadanya. Dan apa, kita pindah konsentrasi, ada kata dan lagi berikutnya. Biarlah kamu juga dipergunakan. Nah ini dia nih. Ya, kedewasaan akan bawa kita rela, bahkan pengen ambil bagian, sebuah privilege, saya bisa ambil bagian. Gimana caranya? Ya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Perhatiin kata-kata ini, persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi semua persembahan yang tanpa Yesus, persembahan kita nggak dianggap. It's true. Ya makanya apa? Harus dalam Kristus. Karena Kristus, kalau nggak ada pengorbanannya, semua kita punya pelayanan nggak dianggap. Ya filthy rags, bahasa Inggrisnya. Kalau kata ya saya. Ya, semua perbuatan baikku kayak kain kotor di hadapan Tuhan, nggak ada artinya. Tanpa Kristus, tapi puji Tuhan ada Kristus. Puji Tuhan, kita ngerayain Natal, kita ngerayain memperingati Jumat Agung, merayakan kebangkitan, memperingati kenaikan, terus menantikan kedatangan. Kenapa? All things Jesus we celebrate. Karena Yesusnya yang kita rayain sebenarnya, bukan lahirnya, matinya, bukan dianya. Jadi dia apa aja berkaitan dengan dia kita rayain. Ya. Dan ini ciri, ya. Ciri kita bertumbuh yang pertama, poin pertama, kalau kita suka nyatat sekali lagi, kita grow because of Christ, karena Kristus sang firman itu. Dia bukan cuma berfirman, Tuhan bukan cuma berfirman dari surga, tapi Bapa mengirim anaknya, sang firman itu jadi manusia. Dan mati untuk kita, sehingga semua yang kita lakukan karena dia dipandang sama Papa, berkenan, jadi matters. Ya, kita bertumbuh karena Kristus. Jadi apa? Nggak bisa jauh dari firman, nggak bisa di luar firman. Bahkan Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, artinya apa? Di dalam dia, kita dalam dia di dalam kita, firmannya tinggal di sini. Relationship saling, nggak bisa satu arah. Ya, jadi nggak cukup cuman gereja, cuman pelayanan, tapi firman Tuhan dapat tempat nggak di sini? Karena itu kunci pertumbuhan. Yesus, the Word of God.
Berikutnya, kita bertumbuh. Yang pertama tadi karena Kristus, yang kedua untuk menjadi seperti Kristus. Oke. We grow because of Christ and to be like Christ. Jadi saya percaya nggak bakal terlalu banyak perpecahan gereja kalau visi gereja cuma satu, jadi seperti Kristus. Cuman visi terlalu kreatif sih, masing-masing punya sendiri. Ini kan bahkan dari satu gereja pecah katanya beda visi. Terus ini kepalanya kan cuma satu. Berarti kan matanya kan sama dong. Visinya mesti sama nggak? Mesti sama. Ya. Tapi itulah dia alasannya. Perbedaan visi enggak ya, perbedaan selera biasanya. Visi sama, to be like Christ. Kita Kristen untuk tujuan itu. Kita Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Ngapain kita ikut Kristus? Supaya bisa jadi seperti dia. Ya dong? Beda murid biasa sama Kristen. Murid biasa biasanya cuman pengen jadi pinter. Makanya dia belajar. Jarang murid yang pengen jadi guru. Jarang. Ya? Ngapain kuliah di sini? Gue pengen jadi kayak Pak dosen itu. Jarang. Biasanya orang cuma mau ambil ilmunya. Atau ambil hikmahnya. Kata-kata itu. Ya kan, saya pernah ngobrol sama pasangan yang sangat senior sampai suaminya tuh lupa dia dulu kuliah ngambil apa. Dia tanya sama istrinya, istri juga kagak inget. Super old. Bener-bener old banget, 87 dan 93 kalau nggak salah. Jadi kayak lucu gitu. Dia bilang, Beb, aku dulu kuliah ambil apa ya? Apa ya sayang? Ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang inget. Cuman dia bilang gini loh, nak, dia panggil aku nak. Yang penting tuh, waktu dulu yang jelas, apa tuh ambil hikmahnya. Oh, oke. It's true. Ambil apapun, mata kuliah apapun, ya kan, mau jurusan apapun, semuanya hikmahnya doang yang lo ambil. Ilmunya banyak kan dipelajari di lapangan juga. Makanya pentingnya untuk kuliah di tempat dimana memperlengkapi kita untuk di lapangan nanti. Jadi nggak semuanya harus dipelajari by doing doang, tapi udah dari dipersiapkan duluan. Baik. Itu yang terjadi, hikmahnya yang diambil. Ya. Tapi Kristen berbeda, kita mengikut Kristus karena kita mau jadi seperti Kristus. Bukan dalam artian jadi Tuhan ya. Bukan. Tapi jadi manusia yang seutuhnya, jadi manusia yang semestinya. Karena Kristus manusia yang semestinya. Tapi lebih dari itu. Dia bukan cuma teladan, dia juru selamat. Kalau nggak ada pengorbanannya, semua persembahan rohani tadi nggak dianggap. Jadi kita baca jangan jelas. Ya, jadi nggak bisa coba sederhana jadi rohani, tapi harus Kristen. Ya kan? Rohani artinya apa? Spiritual, ngeroh. Ya, saya bilang jangan asal ngeroh, harus Kristen. Kenapa? Karena setan juga roh. Hati-hati, jangan cuma sekedar spiritual. Ya, spiritual bahasa lainnya. Terdengar lebih ganjil ya. Lebih spooky. Spiritual apa coba? Penasihat spiritual. Yang ngeri banget. Harus Kristen. Karena ini targetnya. Kristen adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Ya, jadi kalau ada yang belum follow Instagram saya, nggak apa-apa, nggak ada problem. Yang penting follow Yesus. Dan follow Instagram saya selama saya masih ikut Yesus. Kalau saya mulai makin kesini, makin kesana, mulai aneh-aneh, unfollow. Tetap follow Yesus, unfollow saya, nggak apa-apa. Kristen artinya pengikut Kristus bukan Kristo. Ya. Efesus 4 kita ke sana. Kita habisin waktu kita di sini. Ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. We grow because of Christ. Dan yang kedua, poin terakhir adalah we grow to be like Christ. Efesus 4 ayat sampai 16. Dan, ya dimulai dengan kata dan juga. Keseringan ya, makanya di terjemahan baru yang kedua banyak dihilangin tuh dannya. Banyak banget dannya. Dan ialah, siapa? Tuhanlah, Bapa yang di sorga lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar. Tujuannya apa nih? Banyak yang dikirim nih. Tujuannya apa? Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Ini, saya akan stop di sini karena ini nggak ada titiknya. Sampai hampir ujung. Ya, let me izinkan saya berhenti bentar di sini. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Perhatiin. Jadi apa? Itu tadi saya bilang di awal. Nggak ada orang Kristen yang bisa jadi jemaat yang setia. Nggak ada orang yang bisa stick tetap jadi jemaat sampai dia mati. Nggak ada. Mestinya nggak ada. Harusnya apa? Diperlengkapi untuk melayani. Ya dong?
Nggak ada yang jadi konsumen terus-menerus. Pasti akan ambil bagian dalam service namanya. Layanan. Jadi panggilan jemaat yang setia tuh nggak ada di Alkitab. Tapi ada di kehidupan kekristenan, anehnya gitu. Wah, itu bukan panggilan saya mah jemaat yang setia aja lah. Pernah dengar kata-kata itu? Udah mulai diajakin pelayanan, udahlah. Bukan panggilan saya jadi jemaat yang setia aja deh. Saya mah jemaat yang setia aja. Saya orang, ada nggak kata-kata itu? Ada, tapi nggak ada di sini. Never you find that word in the Bible, jemaat yang setia, nggak ada. Adanya apa? Hamba. Ada 2 jenis hamba. Yang jahat dan yang baik dan setia. Benar ya? Perumpamaan apa? Talenta. Ingat gak? Ya, hai hamba yang jahat, kan gitu. Satunya hamba yang baik dan setia. Kalau udah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi nggak ada jemaat setia. Jadi jangan bikin kategori sendiri deh. Ya, ini yang bikin kita nggak bertumbuh. Karena ada istilah-istilah yang udah mendarah daging, udah tradisi. Apa nggak ada di Alkitab? Tapi itu kata-kata yang paling sering muncul kalau udah diajakin pelayanan tuh, aduh, apa panggilan saya mah jemaat yang setia aja lah. Ketawa karena bener kan? Itu udah terlalu sering. Tapi di mana kita temuin itu? Nggak ada. Ya, in order to grow, ingat dari awal kita belajar tadi harus ada yang dibuang. Termasuk vocabulary yang tadi. Jemaat yang setia nggak ada itu. Buang deh, ngaco tuh. Makanya lu gini-gini doang karena itu. Ya. Saudara, sejujurnya kalau kita benar-benar merenungkan dan mensyukuri pengorbanan Kristus, yang gitu-gitu banget. Is it possible? Mungkinkah untuk kita gini-gini doang? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi terlalu banyak yang nyaman gini-gini doang. Karena apa ya, ini nggak ngulik sungguh-sungguh. Makin baca bukan makin tahu, makin kagum. Tahu mah udah tahu. Tapi pas makin dikulik, makin aduh kenapa sih? Lu mau mati buat orang kayak gini? Kenapa sih engkau mau mencari saya yang terhilang? Padahal saya nggak pernah ngerasa terhilang. Saya lagi healing. Ya kan? Saudara, domba yang hilang sama domba yang healing itu ada perbedaan. Ya? Yang satu dengan sengaja menghilingkan dirinya, menghilang, ya kan? Dan ke gap, udah bilang, kok udah lama gereja nih, saya lagi sabat, sabbatical. Sabbatical itu artinya istirahat pelayanan untuk sementara waktu. Lah emang kapan lu pelayanannya istirahat? Pelayanan juga kagak? Sabbatical, apa? Dari apa? Ya udah gembalin 70 tahun, 63 tahun baru sabbatical setahun, ya kan? Ya dong, istirahat sama keluarga, liburan sama cucu-cucu, ya dong. Nah ini pelayanan juga kagak sabbatical. Kayak nggak puasa tapi bukber, tau gak? Apaan? Lu jangan puasa gimana buka bareng? Enggak, lu bukan buka bareng, lu makan malam. Lu nggak puasa, ya kan? Makanya saya di Indonesia dari kecil, ya, dan selalu jadi minoritas. Ini yang terjadi kalau ada yang ngajakin saya bukber ntar sore, saya ikut puasa sama dia. Ya biar jadi bukber, kalau nggak gue makan malam bukan bukber. Ya dong, bocengli dong. Bahasa Yunani itu bisa tanya sama sebelahnya, ngerti? Bocengli apaan? Nggak adil dong. Ya. Dan sama gimana cara sabbatical kalau nggak pernah pelayanan juga? Ya, tapi ya tadi yang kita cari udah ditemukan, bilangnya nggak hilang. Saya pengen hilang, nggak, kita lagi healing kok. Healing di hari ibadah. Healing hari yang lain lah. Kalau healing di hari ibadah lama-lama hilang, ya kan? Nggak ada jemaat yang setia tuh. Makanya apa, semuanya tadi dengan setiap karunia-Nya, dengan setiap proporsinya, hamba-hamba Tuhan yang dikirim untuk memperlengkapi kita. Ya ini bicara tentunya grow, yang grow kan melibatkan itu. Ada yang ditambah-tambahkan terus kan, untuk lebih efektif lagi bagi kerajaan sorga. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, berikutnya bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada yang kita mesti capai, pengenalan yang sungguh akan Kristus, itu yang kita rindukan. Ya. Berikutnya apa? Kedewasaan penuh, ini semuanya berurut nih. Ya, kita percaya Yesusnya sama kan? Kita ngomongin Yesus yang sama kan? Ya udah, kita beriman sama dia, benar? Oke. Oke, berikutnya apa? Kedewasaan penuh. Kita mesti pengenalan akan anak Allah. Oke, kita ngomongin Yesus yang sama. Oke, kita kulik. Berarti apa aja yang mesti kita kenal dari Yesus?
Ya, aspek apa yang saya belum pahami, makanya saya kuliah, walaupun latar belakangnya Pentakosta, saya kuliahnya di Reform. Kenapa? Karena saya percaya bisa saling melengkapi, nggak harus berantem. Itu ide saya. Ini kan di sini satu sisi, yang itu satu sisi. Kalau dua-dua digabungin kan jadi powerful. Kenapa mesti pilih ini atau itu? Ya, otak atau hati? Ya, kenapa nggak dua-duanya? Ya kan? Kenapa mesti ditabrakin? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kenapa nggak dipakai semua? Kenapa mesti terkotak-kotak? Ya saya belajar yang saya nggak tahu. Ini kalau belajar udah tahu, buat apa belajar? Berarti kuliahnya cuma nyari gelar, ya kan? Karena udah tahu tapi belajar. Nggak, saya belum tahu, makanya udah tahu sebenarnya tapi pengen masuk lebih dalam. Pengen terus mengenal Kristus, karena pasti sebagai Tuhan saya percaya pasti ada terus dimensi yang baru dari Kristus. Ya, Rasul Paulus bilang apa dalam kehidupan yang sekarang, saya cuma mengenal dia seperti melihat sebuah cermin. Artinya apa? 50%, cuma pantulannya. Tapi nanti di sana saya akan memandang dia muka dengan muka. Ya. Artinya apa? Nggak ada di sini kita punya 100%. Kita semua masih bareng-bareng nih untuk mengenal Kristus. Dan di dalam pengenalan akan Kristus itulah ada apa? Kedewasaan penuh. Ya, kedewasaan penuh. Dan apa? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada sekali ada tingkatan itu. Ya harusnya apa? We grow. Itu idenya sederhana. We ought to grow. Mestinya. Kalau kita sungguh tertanam, sungguh melekat, sungguh abide in Him, ini suatu yang bukan otomatis, saya nggak suka kata-kata itu. Ini suatu yang natural akan terjadi. Pasti ada pertumbuhan. Ya. Sehingga, nah ini yang apa ya? Secara realnya ini akan terjadi kepada kita. Sehingga kita bukan lagi bocil, oke, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kalau dengar pendeta ini tafsirnya gini atau yang itu komentarnya tulisnya gitu, berbeda, kita nggak terlalu panik karena buat kita nih pasti sebenarnya bisa saling melengkapi, bukan saling menyangkal. Ya kecuali ada pendeta yang bilang Yesus bukan Tuhan atau Yesus itu Tuhan kecil. Pilih. Nah, kalau itu udah nggak usah didengerin deh, ya. Itu bukan beda dikit, itu beda banget. Ya membuat kita Kristen perbedaannya apa? Karena kita percaya Yesus Tuhan. Pada akhirnya kalau kita baca Alkitab sungguh, cuma ada Kristen sama antikristus, cuma dua. Makanya kita nginjil ke semua orang karena timnya cuma dua. Dan kita tahu tim mana yang menang. Jadi kita lagi dalam bisnis apa, lagi dalam upaya apa, pelayanan apa, kita lagi rekrut untuk masuk tim yang udah pasti menang. Ya kenapa? Karena kita percaya neraka itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Jadi kita nggak pengen ada yang ikut setan. Ya dong, kita pengen semuanya masuk surga yang Tuhan siapin, karena yang tercatat di Alkitab apa yang Yesus bilang, yang dia siapin buat manusia itu surga, bukan neraka. Mereka itu untuk iblis dan para pengikutnya. Maka kita terus ngotot, mau difitnah, mau dimusuhin, mau diapain, dibilang kristenisasi, kita nggak peduli. Karena kita lebih peduli jiwa-jiwa mereka. Ayo. Kita tahu timnya cuma dua soalnya. Ya, yang percaya Yesus Tuhan dan yang tidak percaya Yesus Tuhan. Agama banyak, tapi timnya cuma dua. Kristen sama antikristus. That's it. Ya. Saya ulang lagi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oh jadi gini ya Pak? Oh katanya gini, Bu. Bingung. Oleh permainan, nah ini yang berikutnya ada lagi, bukan hanya tadi perbedaan-perbedaan pengajaran tadi, tapi juga ada permainan palsu manusia. Dalam kericikan mereka menyesatkan. Jadi ada orang-orang dengan sengaja deceived, emang dengan sengaja menyesatkan untuk personal gain, untuk tujuan personalnya dia. Ada. Sehingga kita bukan lagi seperti itu. Bukan lagi bocil, makanya mesti grow up. Jangan cuma grow old. Ya kan? Sudah di gereja kami, ya saya bersyukur saya selalu dibawa sama Tuhan dalam pergerakan yang mungkin nggak terlalu masif. Suatu yang kecil tapi pasti bergerak dan bertumbuh gitu ya. Gereja kami adalah gereja yang pecahan gitu dari gereja besar, dan dibentuk oleh satu tokoh gitu ya, sosok yang cukup legendaris. Dan akhirnya pertama tuh hampir ribuan jemaatnya, karena yang bikin kan tokoh ya, sosok yang mereka kagumi gitu. Pencipta lagu, wah pasangan hamba Tuhan yang setia, saling mengasihi, jadi idola para pasutri yang gitu-gitu ya kan, pencipta lagu dan pelayan, penyembah, wow gitu. Jadi dulu sempat ribuan. Dan sampai akhirnya ya udah gitu aja gitu, lama-lama berkurang, berarti tinggal dikit.
Ya tinggal dikit dan makin dikit lagi. Kenapa? Karena di tahun 2012 Tuhan kasih visi untuk anak-anak muda. Padahal isinya mayoritas justru orang dewasa. Bingung nggak? Bingung lah. Panik nggak? Panik lah. Masa kagak? Ya kan? Akhirnya apa? Upaya-upaya untuk menjadi lebih muda dilakukan. Dan tebak sendiri. Pasti pada nggak nyaman. Yang udah taunya, gereja berubah. Ya dong? Akhirnya pada cabut tuh. Ya termasuk akhirnya apa yang belakangan cabut, saya masuk di 2015, saya direkrut dengan tujuan, dengan harapan bisa mencapai visi itu. Tapi ini terjadi ketika saya masuk justru malah makin youthful dan segala macam, makin banyak yang nggak nyaman. Bahkan para pendirinya beberapa langsung cabut, mundur. Padahal itu yang mereka bikin bareng-bareng tuh. Dan saya ingat banget gembala saya, malah saya bilang, Om ini gimana gitu. Saya bilang, saya harus mengatakan sesuatu nih buat mereka nih, khususnya yang dari dulu kita bikin gerejanya bareng. Dia bilang. Ya sebelum mereka cabut, sebelumnya sebelum kalian keluar, saya mau ngomong sesuatu. Saya kecewa. Kaget. Saya kecewa. Saya nggak nyangka kalian cuma tambah tua, nggak tambah dewasa. Gila, saya bilang yang orang. Kirain bakal bilang sorry deh gitu. Enggak. Dan ini donatur loh. Ya dong. Duitnya habisnya langsung seret. Pasti. Dan dia malah bilang gitu, saya kecewa. Saya nggak nyangka kalian cuma tambah tua, bukan tambah dewasa. Kita ini udah tua. Orang tua nggak perlu gimmick. Orang tua paham esensinya. Jadi ketika itu diubah gimmicknya, kita nggak terpengaruh, kita tahu esensinya. Dia kasih contoh yang bagus, dia bilang kayak gini, anggap aja kita lagi retret nih. Retret keluarga tuh. Ya tiba-tiba apa, sarapannya satu, nasi goreng, menunya cuma itu doang. Pedes sama nggak pedes. Tapi ternyata pas disajikan ada dua jenis. Ada nasi goreng biasa, sama nasi goreng yang bentuknya kayak beruang lagi tidur, diselimutin sama telur. Ya kan? Ya dong, ada nasi goreng, tapi beda penampilan. Akhirnya nasi goreng biasa, ludes duluan. Karena lebih banyak orang dewasa daripada bocil. Akhirnya beberapa orang tua yang, nasi gorengnya ini. Apakah nggak dimakan gara-gara bentuknya beruang lagi tidur diselimutin telur? Dimakan, kenapa? Kan nasi goreng. Gimiknya nggak mempengaruhi. Udah tahu esensinya. Ya adalah konyol. Kalau kita lagi menjangkau jiwa sesuai visi Tuhan, karena gereja ini bukan punya saya. Jadi kalau kamu pikir ini gereja punya saya, salah. Ini gereja punya Tuhan dan dia yang berhak menentukan arahnya mau kemana. Kita yang mesti ngikutin dia, bukan dia yang ngikutin kita. Ini bukan punya kita. Jadi gitu ya. Wah, saya bengong. Saya bilang ini yang kayak gini-gini nih. Agak lain memang. Dan saya bersyukur ada yang di tempat yang seperti itu. Ya sekarang kita menuai apa yang Tuhan janjikan 2012. Habis pandemi, gereja kami sekarang 90% anak muda. 90%. Bayangin, kayak ibadah youth rasanya. Ya pengumuman bisa yang satu, si personal trainer gendong satunya lagi, yang satunya baca di atas pengumuman. Gue bilang, apa sih tingkah lakunya? Ada-ada aja gitu. Tapi itu yang diperlukan. At least cuma buat sesuatu yang lebih ringan, karena firmannya pasti berat. Ini kan firman buat orang dewasa, rohani, makanan keras disebutnya. Tapi perlu gimmick yang bikin jadi lebih ringan, yang seperti itu. Firman yang gak usah diturunin kadarnya, tapi sambutan-sambutan itu yang bikin jadi jadi cair. Habis itu dihajar lagi, habis itu nyanyi, kita nyembah lagi, jadi cair lagi. Itu ya, that's how grow up does things. Makanya kita kalau lagi reunian pasti ada gitu-gitunya tuh. Ada HS breakernya, ada konyol-konyolnya. Kenapa? Karena obrolan nanti politik. Berat ya kan. Udah pas politik jadi berantem tuh. Ya kan? Ya kan? Benar gak? Itu yang terjadi. Tapi apa? Ada gitu-gitunya. Karena kita tahu kita udah gede. Enggak, bukan itunya yang bikin jadi masalah. Aku paling gak demen nih bercandanya. Enggak ada. Ya. Lu gak demen bercandaannya, lu masuk di WhatsApp grupnya kan? Tetap ada kan? Karena udah gede, udah ngerti. Ini tuh bercanda. Bocah tuh cuman, ya atau ini kebenarannya, ini cuman gimmicknya yang berbeda. Jadi gak usah dimasalahin. Kenapa saya ngomong gitu? Karena tentang ini loh. Sangat mungkin orang itu tambah tua, tapi gak tambah dewasa. Ciri-cirinya apa? Egois. Ya. Ini gereja berubah. Jadi gak nyaman gitu loh. Jadi lu nyari kenyamanan. That's weird. Kenapa? Karena kita menyembah dia yang disalib. Makin lama makin gak nyaman. Bukan makin nyaman. Dan speaking of pertumbuhan, kita tahu quotes ini. Mungkin Anda pernah dengar atau belum pernah. Ada yang bilang kayak gini. Zona nyaman itu enak, tapi gak ada yang bertumbuh di situ. Ya kan? Sehingga apa? Ini kebenarannya. If God wants us to grow, He will make us uncomfortable. Ya kan? Kalau kita sekolah, kita ngerti kok. Setiap kali udah mulai nyaman, naik kelas. Langsung gak nyaman lagi. Berubah jadi lebih susah kan. Kita menyesuaikan diri sepanjang setahun, udah mulai nyaman, naik kelas lagi. Lihat gak? Gak pernah nyaman memang. Tapi that's what grow up means. Kalau kita cari malah kenyamanan, kita
bocil. Jadi botuna, bocah tua nakal. Ya kan? Masih bocah tapi udah tua, tapi masih nakal karena masih bocil, nggak dewasa. Kita ketawa, bocah tua nakal kayak pernah denger kan gitu ya. Guru kungfu. Ya. Yuk kita lanjut lagi, sampai mana tadi? Nah ini dia. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran. Di dalam kasih. Ya. Teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Artinya apa? Kebenaran ini harus membawa kita makin mengasihi. Ada dua yang mesti dikasihi. Pertama Tuhan, dan berikutnya sesama. Ya, doktrin yang benar adalah doktrin yang membuat kita makin mengasihi Tuhan. Dan makin rela. Dan mampu mengasihi sesama. Sampai musuh aja bisa dikasihi. Itu doktrin yang benar. Di luar dari itu penyesatan. Kalau kita makin kecewa sama Tuhan, makin superior, ngerasa lebih rohani dari yang lain, nah itu problem tuh. Nah, itu bisa jadi Anda nggak dalam sebuah movement, tapi dalam sebuah sekte. Yang ngerasa kita yang paling rohani, yang lainnya roh jahat. Di sini ada roh kudus, yang lainnya roh kuda. Ih, liar. Nggak gitu konsepnya. Ya, nggak gitu konsepnya. Semakin dewasa kita akan makin sekali nggak terpengaruh sama gimmick. Jadi kalau ada gaya yang berbeda nggak ada problem. Ya kan bahkan sampai aliran yang berbeda nggak ada problem. Orang nanya saya, lu kan Pentakosta ngapain kuliah di Reform? Kenapa nggak boleh? Emang nggak boleh? Nggak ada tulisan itu di depan. Oh, no Pentecostal allowed. Nggak ada. Nggak ada. Ya, apalagi yang cuma gimmick kayak masalah karismatik. Karismatik itu gaya, bukan aliran. Itu gaya. Kayak genre musik. Gitu? Genre kan nggak ada problem. Misal gini, lomba 17 Agustus, lomba band. Ada lagu wajib sama lagu bebas. Ya kan lagu wajib cuma satu. Tapi tergantung bandnya. Kalau bandnya metal, ya jadi metal tuh lagu. Kalau bandnya dangdut, jadi dangdut tuh lagu. Tapi lagunya sama. Ya dong harusnya nggak terpengaruh sama genre itu. Nah itu bicara gaya. Kalau gayanya udah itu, yang mempermasalahkan gaya itu bukan bocil. Ya orang gede, orang dewasa nggak akan mempermasalahkan gaya. Saya bersyukur tumbuh besar di kedua orang tua yang dewasa. Dalam artian ketika saya berproses lagi norak-noraknya, lagi berasa keren di eranya, mereka nggak apa, baju apa itu, nggak pernah ngomong gitu. Kenapa? Karena dia dulunya juga cutbray. Zaman 70-an juga kancingnya nggak dikancing sampai sini. Rambutnya kayak staying alive itu, rambutnya gitu. Ya, pas lagi sekolah Alkitab. Jadi dia karena pernah muda, dia nggak pernah resein yang lagi muda gitu loh. Itu ciri-ciri orang dewasa. Nah kalau orang bocil tapi botuna ya kan, dia ngerasa gaya dia yang paling benar, mesti semua kayak gue, kayak gimana? Benar ya? Ya? Dan saya bersyukur dan saya pengen jadi orang tua yang seperti itu. Ya, saya one day pengen jadi bahkan tua-tua gereja yang nggak didoain buat cepet mati tuh gak? Biar ada perubahan di gereja. Ada yang kayak gitu. Ini kapan matinya nih si om ini? Nah, kalau dia belum mati kita nggak bisa bikin apa-apa nih di gereja ini. Dia generasi terus hilang, dia masih ada di situ terus. Oh itu duniawi, gitu sih terus aja. Lama-lama hilang. Kapan matinya dia nih? Saya tuh berharap gitu sampai tua masih berbuah gitu loh. Sampai orang tuh masih cari untuk nanyain, minta nasihat. Padahal generasinya udah beda, tapi masih bisa dimintain nasihat. Karena apa? Esensinya kan nggak pernah berubah. Apa jadi ngomongin ini? Saya nggak ada rencana ngomongin ini. Cuman nearer to the heart of God. Saudara, Alkitab kita harus belajar percaya ini tuh hatinya Tuhan. Ini bukan pikirannya. Pikirannya tak terselami. Jalannya di atas jalan-jalan kita. Rancangannya melebihi rancangan kita, tapi hatinya bisa kita kenal. And this is the heart of God. Nearer to the heart of God bukan mendekat ke sorga, bukan. Mendekat ke hatinya nih loh. Nih. Ya. Dalam kasih kita bertumbuh. Lihat. Di dalam segala hal berarti segala aspek kehidupan. Ke arah siapa? Ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Ya, visi kita cuma satu, kita mau jadi seperti Kristus. Seperti Yesus, itu saja. Ingin ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Ya. Itu yang kita rindukan. Semakin mirip sama Yesus, bukan masalah tampilan, saudara. Rambut saya udah gak bisa gondrong.
Saya cuma bisa jenggotnya doang, rambutnya nggak bisa. Nah, partner saya di pelayanan, dia nggak bisa numbuhin jenggot, rambutnya tapi gondrong. Jadi dia rambutnya, saya jenggotnya. Kalau digabung kita jadi Yesus. Bukan tentang tampilan, nggak bisa. Ya. Nah ini menarik nih kata-kata ini. Saya habisin waktu kita di sini. Boleh, mana tadi? Mainkan lagu sedih, boleh, supaya saya terdengar lebih rohani. Ya. Nah ini bagian terakhirnya, ini menarik. Daripadanya lah, dari siapa? Dari sang kepala lah. Kristus lah. Ya. Seluruh tubuh, perhatiin apa namanya? Apa sih namanya? Garis setengah dua, tuh ada dua. Itu nanti dibacanya belakangan aja. Karena kalimatnya jadi bingung kalau dijeda sama dia. Perhatiin kata-kata daripadanya lah seluruh tubuh langsung ke bawah. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi nggak bisa di luar dari Kristus. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang Yesus bilang. Karena dari dialah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Dan membangun diri dalam kasih. Jadi apa? Kita ini lagi belajar untuk apa tuh? Become better lovers. It's true. Ya, Theophilus, the lover of God, makin lama makin mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama manusia. Yang tadinya sulit mengampuni, jadi bisa mengampuni. Yang tadinya nggak mungkin mengalah, apalagi minta maaf, jadi sudi mengalah. Dan sudi minta maaf. Ya kan? Dalam pernikahan aja deh. Saudara, ini yang manusia duniawi ini gini, laki-laki itu gengsian. Kalau salah, pasti nyari alasan. Nggak mungkin minta maaf laki-laki. Perempuan kalau salah, pasti ngambek. Nggak mungkin minta maaf. Jadi di universe mana? Ada yang minta maaf duluan. Minta maaf kan seolah yang paling salah kan? Tapi kan semua jalan manusia benar di pemandangannya sendiri. Semua kita selalu merasa benar kan? Udah salah aja pasti ada alasannya. Tapi di mana bisa ada yang minta maaf duluan? Dalam kekristenan. Kenapa? Karena dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Bukan salahnya loh. Bukan dosanya loh. Diambil. Supaya kita didamaikan dengan Allah. In order to be reconciled. Harus ada yang duluan. Ya, saya punya film kartun, film animasi. Salah satu film yang memberkati saya belakangan judulnya Raya and the Dragon. Dragon apa judulnya? Raya and the Last Dragon atau apa? Pokoknya semacam itulah. Jadi kisah itu mereka punya Nusantara, Kumandra namanya, terpecah tuh. Jadi suku-suku. Ini karena keegoisan masing-masing sama insecurities. Tapi ada satu orang dan satu keluarga itu yang percaya kita bisa jadi satu lagi sebenarnya. Kalau kita belajar saling percaya, trusting. Dan akhirnya di kisah itu digambarkan seperti itu. Dan saya ngeliatnya seperti kayak kekristenan ya. Ya kan tubuh Kristus terpecah-pecah, beda-beda. Tangan, kaki, tangan kanan, tangan kiri, ada yang kepala, kuping. Semuanya gitu. Dan kita, semuanya berasa si paling lengkap, si paling benar. Padahal kalau jadi satu powerful banget. Dan kita bisa jadi satu, kenapa? Kalau berfokus kepada Kristus. Karena daripadanya lah seluruh tubuh memperoleh pertumbuhannya. Seluruh tubuhnya bisa bertumbuh dan membangun diri dalam kasih. Nah ini baru kita bahas yang tadi, yang saya lewatin tadi. Ya, tubuh itu dikatakan apa? Tubuh itu rapi tersusun dan diikat jadi satu oleh, perhatiin, pelayanan semua bagiannya. Jadi kalau Anda merindukan unity, semuanya harus ambil bagian. That's the only way kita bisa bersatu. Ya, satu yang bisa dikenang dari sekian banyak yang bisa dikenang dari rejim, disebut itu bahasanya kan, rejim Jokowi, right? Adalah kata kerjasama. Kerjasama dia bilang artinya sama-sama kerja. Nggak ada yang komen, nggak ada yang sibuk jadi komentator, semuanya turun ke lapangan. Kalau semuanya kerja kita nggak sempet saling ngegosip, nggak sempet. Ngegosip itu cuma kerjaan pembantu di komplek yang nggak tahu mau kerjaan apa, ya kan? Kerjaan tuannya nggak pernah pulang. Dia nggak ngapa-ngapain, nah itu ngegosip tuh. Lu tahu nggak? Dimulai dari kata-kata itu. Ya. Dan ternyata ini kita biar di sini. Jadi bisa diikat jadi satu ternyata. Rapi tersusun karena apa? Semuanya ambil bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi berdasarkan sesuai dengan yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita masing-masing. And that's the job of a church and of a community to help anyone yang bergabung. Ya, untuk membantu mereka menemukan their place in the body. Ya, one Christ community, gara-gara Kristusnya sama, kita bisa gabung. Kalau nggak ada di universe apa kita bisa gabung? Selera beda-beda, ya kan, kesukaan lain-lain, right?
Tapi dalam itu kita akhirnya justru melihat, oh iya, kalau gue bareng lo jadi lebih powerful nih. Dibanding kayak, emang lu doang yang bisa, gue juga bisa. Enggak. Gue juga tahu lu bisa, temen. Nggak perlu biar yang lain masuk sana, karena lu juga bisa yang ini. Nggak ada yang bisa yang ini. Kita tempatin di situ. Ya. Dan ini bukan mainan bocil. Bocil nggak nyampe sini mikirnya. Yang apa ya, kekanak-kanakan rohaninya nggak nyampe sini mikirnya. Yang dipikirin cuman gereja enak, deket, bisa makan-makan, ya kan, musiknya asik, pendetanya jelas, kayak itu yang dipikirin dia, me, myself, and I. Enggak. Ya, berkali-kali saya baca ayat ini dan saya kutip lagi hari ini di luar catatan saya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya yang hidup tidak lagi hidup buat dirinya sendiri, tapi hidup buat Kristus. Dan itu ternyata yang bisa bikin kita bersatu dengan semua keunikan masing-masing. Ya, dan sekali lagi cuma orang dewasa yang bisa look past through gimmicks dan melihat intinya sama, visinya sama, kerinduannya sama. So kita bisa bersama harusnya, ya kan? Ya, Anda yang udah menikah pasti ngerti lah. Anda sama suami Anda pasti lain banget, bukan sama, lain. Yang sama gampang cerai biasanya. Iya, karena susah bersatunya, karena berasa udah sama, jadi dipikir udah bersatu. Akhirnya apa? Egois masing-masing. Tapi kalau yang lain banget, yang kata dunia tuh, bahasa Yunaninya tuh ciong. Ya, yang menurut mereka nggak bakal bisa bersatu, justru itu yang bertahan. Saling melengkapi ternyata. Padahal bisa banyak yang diributin, tapi karena tujuannya sama. Ya dong, kalau kita punya tujuan yang sama, kita bisa jalan bareng. Cuman itu doang alasan kita bisa jalan bareng, tujuannya sama. Ya kan? Bisa jadi komunitas karena one Christ, karena Kristus, karena tujuannya dia. Ya, bahkan bisa nongkrong sama yang berbeda aliran, berbeda doktrin selama Kristus Tuhan, Alkitab firman Tuhan, dan Tuhan Bapa Putra Roh Kudus. Kita bisa jalan bareng. Kita bisa baksos bersama, kita bisa melakukan banyak hal. Dan itu sekali lagi bukan buat yang masih bocil. Yang bocil nggak mikir ke sana, tapi kita diarahkan ke sana, kita diperlengkapi untuk itu. Ya. Yang kita bersyukur kenapa we grow because of Christ. Tanpa dia kita gini-gini aja. Persembahan rohani kita nggak dianggap sama Bapa, tapi thank God for Jesus. Right? Kita bertumbuh karena dia dan bertumbuh ke arah dia untuk menjadi seperti dia. Kita bersyukur loh, nggak disuruh jadi kayak orang lain, tapi disuruh jadi kayak Kristus. Karena kalau disuruh jadi kayak orang lain, kita gampang kecewa. Manusia tuh ada-ada aja hilafnya. Bener ya? Yang kita bersyukur kita punya teladan yang perfect. Ya, Kristus. Yang nggak ada hilaf-hilafnya. Yang benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kita enak gitu. Ya. Yuk kita berdoa bentar yuk. Sorry. Thank you udah dengerin curhatan om-om jenggot pagi-pagi. Mudah-mudahan terberkati dan saya rindu semua kita bertumbuh. Dan lebih jauh lagi berbuah, saudara. Berbuah. Dan satu yang saya ingat dari apa yang almarhum Radit khotbahin sebelum dia meninggal, dia ngomong tentang biji itu kalau cuma satu biji doang, dia cuma berbuah jadi pohon ya udah gitu doang. Tapi kalau dia jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Bayangin itu khotbah terakhirnya. Habis itu orang itu benar-benar mati, bayangin itu. Istri sampai ngomong, kenapa sih dia mesti ngomong kayak gitu? You know what, Joe? That's what the Bible says. Itu bukan yang dia bilang. Dia sempat ngomong gini, terus kenapa kalau saya meninggal? Dia sempat ngomong gitu. Ya, istri saya kan punya Tuhan, bukan cuma punya saya. Anak-anak saya kan punyanya Tuhan, bukan punyanya saya. Jadi sampai pertama kali aku dan istriku datang, dia cuma ngomong gitu doang. Kenapa sih dia mesti ngomong kayak gitu? Because it's the truth. It's the truth. And only the truth can set us free dari semua bondage, dari semua pemberhalaan. Ya, hati ini pabrik berhala, kata John Calvin. Kita cenderung menjadikan yang kita suka sebagai segalanya. Segalanya cuma Yesus. Yang lainnya bonus. Ada puji Tuhan, nggak ada ya udah. Harusnya gitu. Dan itu requires maturity. We grow untuk sampai level itu. Sampai bilang bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Kedewasaan itu yang kita cari. Ya. Kita berdoa sebentar ya. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami gak bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami, tapi
Suaramu sangat jelas di telinga kami dan dekat di hati kami, meyakinkan kami that you are here and you are near. Engkau di sini dan Engkau dekat. Makasih persatukan kami dalam komunitas ini. Ada rencana Tuhan yang indah. Engkau rindu kami tertanam dan bertumbuh dan bahkan berbuah. Karena kami tahu pohon yang cuma sekedar bertumbuh dan tambah besar tapi nggak ada buahnya akan dipotong, dibuang ke dalam api. Tapi kami percaya kami yang udah dibuang, dipungut sama Tuhan, diangkat jadi anak, diubahkan, diselamatkan, diberkati, dan dipercaya. Kami percaya kami ini bagian dari tubuh Kristus. Mungkin bagian tubuh yang sempat cedera, sempat hancur, tapi Engkau ubahkan kami jadi baru. Barang siapa dalam Kristus, ciptaan yang baru, yang lama udah berlalu, yang baru sudah datang. Dan biar yang baru ini hidup bagi Kristus. Bertumbuh karena Kristus dan bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus. Ini permohonan kami Tuhan. Mampukan kami melakukan firman, bukan menjadi pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.